suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Semuanya sehat, semangat dan sukacita. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih, kisah tentang Yesus mengusir sekelompok besar roh jahat dari seorang Gerasa di pekuburan ini tentu tidak asing bagi kita. Kisah ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh pribadi yang berkuasa. Dalam beberapa kisah, Yesus membebaskan orang yang kerasukan satu roh jahat. Namun kali ini, Yesus secara luar biasa membebaskan seseorang yang kerasukan banyak roh jahat. Roh-roh jahat yang ia usir itu menyebut diri mereka legion. Dalam tradisi militer Romawi, legion atau legiun menunjuk pada satuan pasukan yang terdiri dari 5.000 sampai 6.000 orang. Tentu jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar ini masih ditegaskan dengan pernyataan bahwa roh-roh jahat ini meminta agar tidak dimusnahkan oleh Yesus. Tetapi mereka meminta agar diperkenankan merasuki babi-babi yang jumlahnya 2.000 ekor. Yesus sungguh tampil sebagai pribadi yang berkuasa. Inilah poin pertama yang bisa kita renungkan. Apakah
kita sungguh mengalami kemahakuasaan Yesus dalam hidup kita. Poin kedua adalah tentang pengalaman perubahan yang dialami oleh orang yang kerasukan roh-roh jahat itu setelah ia dipulihkan oleh Yesus. Ia mulanya hidup menderita, tidak mempunyai kendali atas dirinya, dan terpisah dari masyarakat. Namun setelah dipulihkan oleh Yesus, ia tergerak untuk mengikuti Yesus. Mungkin ini karena ia ingin berterima kasih kepada Yesus. Namun mungkin juga karena ia merasa malu pada masyarakat karena kondisinya selama ini dan takut apakah ia akan diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat. Apapun alasannya, ia sungguh mengalami perubahan hidup. Ia tidak hanya kembali mendapatkan kendali atas dirinya, tetapi juga berusaha meninggalkan cara hidupnya yang lama. Yesus tahu maksud baik orang ini. Ia memahami bahwa orang ini ingin berubah dan membutuhkan suatu sarana konkret untuk menunjukkan perubahan hidupnya. Memang Yesus tidak mengizinkan orang itu mengikutinya, tetapi ia mengutusnya untuk bersaksi tentang kemahakuasaan dan kerahiman Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Kesaksian itulah tanda konkret perubahan hidup yang dialaminya. Orang itu pun melaksanakan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Dari sini kita bisa bermenung. Apa motivasiku mengikuti Yesus sampai dengan hari ini? Apakah aku yang setelah dibaptis, dihidupkan oleh sakramen-sakramen lainnya, dan ditumbuh kembangkan dalam paguyuban gerejani sampai saat ini, telah mengalami perubahan hidup? Ataukah hidupku sejak dulu sampai sekarang hanya begini-begini saja? Lantas, bagaimana caraku bersaksi tentang kasih Allah selama ini? Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, mari kita berjuang bersama. Semoga kita mampu meneladan sikap orang dirasa yang mengalami perubahan hidup karena mengalami kasih Tuhan. Tuhan memberkati, berkah.